Apa rasa kamu ke aku udah beda ya sekarang ya? Enggak dong, rasa sayang dan cinta aku kamu itu masih sama, bahkan bertambah. Yang aku tuh ngerasa kamu tuh sekarang berbeda tahu. Semenjak kita dipaksa putus dari pihak sekolah, aku ngerasa kamu tuh udah berubah ya. Cintanya sama aku berkurang. Itu karena aku gak sanggup ngadepin kamu botol kecap. Aku ngerasa bersalah banget karena aku udah mutusin buat ikut ibu dan kuliah di Australia. Halo, Ayang. Mantan Ayang. Ya? Ya? Rifki, Ya. kamu udah diskusikan sama Michelle belum mau kuliah di mana? Belum sih, tapi nanti akan Rifki diskusiin sama Michelle. Oke, kalau menurut Papa, kamu harus segera obrolin itu sama Michelle. Sebentar lagi kan kalian ujian kelulusan. Michelle nggak ada rencana mau kuliah ke luar negeri kan? Maksudnya Papa? Loh, emang Michelle nggak bilang sama kamu? Ibu kenapa harus kasih tahu Om Roy sih tentang kau sih? Meskipun ibu sama Om Roy itu nggak punya hubungan khusus, tapi gimana pun juga Om Roy itu temennya ibu. Jadi kan ibu pasti ngasih tahu Om Roy dong kalau ibu mau ke Aussie, masa enggak? Iya, maksudnya kan bisa ngasih taunya ntar gitu pas ibu mau berangkat, pamit-pamitannya ntar. Terus kalau Om Roy ngasih tau ke Rifki gimana? Yang ada Rifki kecewa banget sama aku, Ibu. Ibu itu nggak bilang perginya sama kamu. Lagian ya El, kalau menurut ibu, mendingan kamu obrolin deh sama botol kecap secepatnya. Lambat laun juga botol kecap pasti tahu kok. Tapi aku nggak siap. Bukan, botol kecap nelpon. Ini aku jawab apa coba? Kalau dia nanya tentang ini itu Australia. Ya udah, kamu ngomongin apa adanya aja. Lagian nggak mungkin kan kamu sembunyiin terus. Yaudah angkat, ibu keluar. Ibu mau. Oh, Mantan Ayang, kamu tuh kenapa sih angkat telepon aku lama banget? Aku nungguin dari tadi kamu angkat, nggak diangkat-angkat. Emangnya kamu tuh lagi ngapain sih? Apa rasa kamu ke aku udah beda ya sekarang ya? enggak dong, rasa sayang dan cinta aku kamu itu masih sama, bahkan bertambah. Yang aku tuh ngerasa kamu tuh sekarang berbeda tahu. Semenjak kita dipaksa putus dari pihak sekolah, aku ngerasa kamu tuh udah berubah ya. Cintanya sama aku berkurang. Itu karena aku gak sanggup ngadepin kamu botol kecap. Aku ngerasa bersalah banget karena aku udah mutusin buat ikut ibu dan kuliah di Australia. Halo, Ayang. Mantan Ayang. Ya? Ya? Yang aku tuh ngerasanya kamu tuh sekarang berbeda banget sama aku. Kamu bukan cuma ngindarin aku di sekolah, tapi sekarang kamu ngindarin aku juga di luar sekolah. Masa sih itu perasaan kamu doang kali? Yang kamu biasanya nggak kayak gini, biasanya kamu itu ya selalu nyariin aku 5 menit sekali. Kalau aku 5 menit sekali nggak ada kabar, kamu nyariin aku banget. Kamu khawatir sama aku. Kamu selalu nanyain aku di mana ini, sekarang enggak. Kalau aku chat, kamu balasnya lama. Kalau aku telepon kamu ngangkatnya lama. Apa jangan-jangan kadar cinta kamu ke aku udah berkurang ya? Hei, mana ada kadar cinta itu berkurang. Yang ada cinta aku ke kamu tuh bertambah berkali-kali lipat. Bahkan udah numpuk nih di hati aku, udah nggak bisa nampung lagi. Ayang bisa aja sih, mantan Ayang maksudnya. Kok kamu tumben sih? Bisa gombalin aku segitu panjangnya? Kamu makin bucin ya sama aku ya. Karena sebenarnya aku ngerasa bersalah banget sama kamu botol kecap. Aku nggak tahu harus ngapain lagi kecuali berusaha nyenengin kamu. Ayang, tadi papa tuh sempet... Mantan. Iya, keceplosan dikit, maaf mantan Ayang, aku ralat. Mantan Ayang, tahu nggak tadi itu papa sempet cerita sama aku. Katanya ibu kamu tuh mau ke Aussie lagi ya? Iya, harus jagain oma. Oke, tapi kamu nggak ikut ibu kamu kan ke Aussie? Enggak kan?
Kalau menurut aku sih, kamu nggak akan ikut ibu kamu ke Aussie kan? Kan kita udah buat perjanjian, kita udah janji bareng bahwa kita akan kuliah bareng. Mantan ayang tahu nggak? Aku tuh udah ngebayangin tahu kita nanti kuliah bareng. Terus aku udah nggak sabar karena aku pengen nembak kamu lagi, menyatakan cinta aku di depan anak-anak kampus, ya kan? Mau mahasiswa yang lama, mahasiswa yang baru tahu semua gitu lah. Terus kita kuliah bareng, aku jemput kamu, pulang aku anterin. Dan satu lagi ayang, kita nggak terikat peraturan yang seperti sekarang kita alamin di sekolah. Ngomongin soal peraturan, apa namanya tadi yang RDCS dikerjain sama Aldino, keren banget ya Aldino punya ide kayak gitu. Tahu tuh sekarang Aldino pinter banget ngerjainnya ya. Aku tadi kebayang sih muka RDCS itu pada kisut semua dipanggil ke ruang Pak Basuki. Tapi sebenarnya kasihan juga tahu sama Neneng, sama Sophia, karena mereka pasti ikut diomelin tuh. Ya nggak apa-apa, dikasih duit kali sama Aldino. Tuh anak dari dulu nggak berubah kalau soal itu. Apa-apa pakai duit. Ya nggak apa-apa dong, intinya bisa dimanfaatin kan. Oh, jadi dengan ngerjain RDCS kayak tadi itu termasuk hal baik ya? Iya, termasuk juga nggak? Ya udah, aku mau beres-beres dulu sikat gigi ya. Oke, mantan ayang. Dah. Dah ada mantan ayang kerupuk kulit. Mamai, ini ada info pendaftaran PTN tau Mamai. Padahal kan kita belum mulai ujian kan, padahal udah ada aja nih pendaftaran kayak gini. Terus kamu lihat nih, ada info beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Aku langsung kirimin aja linknya ke WA kamu, sekalian kamu pilih-pilih nih. Mamai. Iya, Ya ampun, kan aku udah share linknya itu ke WA kamu. Dilihat-lihat dong. Oh iya, non pacar. Beta lihat ya. Iya, pilihan. Banyak banget tahu. Mamai, nona pacar. Pasti dorang ini akan memilih para calon mahasiswa yang semangat belajarnya itu lebih ya. Iya dong, ya aku juga karena udah tahu info-info PTN kayak gini, aku jadi makin semangat belajar sama Mai, biar aku lulus terus masuk deh kuliah. Kamu juga kan? Ya Nona, sebetulnya beta itu nggak yakin beta masih bisa lanjut kuliah apa enggak. Kok kamu ngomong gitu sih? Kemarin aja semangat banget mau masuk kuliah, semangat belajar sampai kamu beli buku apa tuh UMPTN. Kamu yang kasih lihat sama aku kan?